وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apa saja amalan yang bisa menebus dosa? Yang paling agung, yang paling besar, bahkan ini kuncinya, pokoknya, yaitu tauhidullah jalla wa ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a la ataituka biqurabihil maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau bila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan, kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Ternyata orang yang wafat di atas tauhid, wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan ia memiliki dosa sepenuh bumi, ternyata Allah mengatakan aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang akan dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya dosa dan dosa. Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadha, hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatul hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Maka si hamba ini berkata, la ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur, atau kamu punya udhur? Si hamba kembali berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, ya, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkanlah, kata Rasulullah, sebuah kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Si hamba ini rupanya sewaktu hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Si hamba ini berkata, ya Rabb, ma'adil bitaqah binisbati litilka sijillat. Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan, disimpan 99 catatan itu dalam satu neraca, dan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Fatashatis sijillat, 99 catatan itu menjadi ringan. Wasaqulatil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah itu menjadi berat. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia. Luar biasa. Maka dari itulah kata para ulama, semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu ia menghancurkan dosa. Tapi semakin kurang sempurna tauhid seorang hamba, semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa. Maka ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kelemahan tauhid mereka, sehingga tauhid itu tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa, sehingga harus digugurkan dosanya dengan api neraka. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi,
Ini penebus dosa yang pertama. Bahkan ini yang paling agung. Bahkan ini kuncinya. Ini pokoknya. Pelajari baik masalah tauhid. Karena luar biasa pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala.